Kemarin saya lihat Pak Prabowo berbicara di forum internasional. Beliau bilang bikin proposal perdamaian dan akhirnya saya dengar juga ya event di tenar segala macam. Jadi mungkin weekendnya bisa dihabiskan di Fantastic. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng gue Kusnula Syaifa di sini. Kita masih dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Nah, untuk berita selebritis ini Tribuners akan selalu menyaksikan dan menampilkan informasi yang menarik dan juga pastinya ter-up-to-date seputar dengan selebritis tanah air untuk Tribuners di rumah. Dan langsung aja kita ke berita selebritis yang pertama. Terkuat. Isu perselingkuhan Randy Kjarnet dibongkar oleh istrinya Lady Nayoan. Kabar perselingkuhan antara Syahnas Sadiqah dan Randy Kjarnet kini tengah menjadi sorotan publik. Terbongkarnya perselingkuhan Syahnas Sadiqah ini dan juga Randy Kjarnet terbongkar lewat unggahan Instagram story Lady Nayoan. Lady Nayoan mengaku sudah lama mengetahui perselingkuhan antara suaminya Randy dan juga Syahnas ini. Ia bahkan sempat memberi maaf atas tindakan tak terpuji suaminya dengan adik presenter kondang Raffi Ahmad itu. Lantas bagaimana reaksi Kjarnet saat hubungan gelapnya dengan adik Raffi Ahmad Syahnas dibocorkan Lady Nayoan? Lantas apa yang dilakukan oleh Randy? Aktor Randy Kjarnet ini marah saat hubungannya dengan Syahnas terbongkar. Lady Nayoan sebut sang suami harus meminta maaf. Diketahui sebelumnya istri dari aktor Randy Kjarnet, Lady Nayoan ini membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan Syahnas Sadiqah di Instagram pribadinya. Sementara dalam video bincang-bincang bersama dengan Dr. Richard Lee, Lady Nayoan mengatakan Randy Kjarnet sempat marah kepadanya saat dugaan perselingkuhan dengan Syahnas ini terbongkar. Momen tersebut rupanya bertepatan dengan Randy Kjarnet yang akan berangkat syuting. Pada saat itu Lady Nayoan menginginkan suaminya meminta maaf atas kesalahan tersebut. Ya, karena aku harus kejar pesawat mau ke Jepang dan aku belum packing. Dari pagi. Ya dok. Sudah ya? Ya. Selamat malam semuanya. Mungkin di samping saya sudah ada Lady Nayoan. Kemarin juga sudah podcast dengan saya dan tadi juga 1 jam yang lalu sudah tayang juga. Dan kita sudah ngobrol banyak juga dan beliau juga sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sejujurnya ya, tapi saya melihat kasihan beliaunya juga, jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga dan puji Tuhan bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget, tapi saya dikasih bantuan dia bilang aku nggak mau dong, kalau nggak kerja aku nggak mau dong, aku maunya kerja dia bilang. Dan akhirnya saya dan aku coba kasih dia kerjaan lah, ya, role atau apa gitu punya yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantu beberapa strategi juga nanti ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan tadi kita sudah tanda tangan, jadi sudah resmi. Ya, beliau adalah salah satu bagian dari keluarga Athena Group. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi ada yang mau disampaikan? Paling aku udah pasti aku mau terima kasih sama Richard, sama keluarga besar Athena Group, karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Nggak apa-apa. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak. Oke, siap. Mudah-mudahan apapun yang terjadi lah ya, aku nggak minta kamu apa, mau kamu bercerai, mau unjuk, mau apa, dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu, bentuk kamu bahagia, anak-anak sehat dan bahagia semuanya apa yang bisa kamu lakukan. Dan aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah. Ya.
jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik filmnya, pansos, ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Ya, beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pasti. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Ya, dan saya hargai banget kamu mau speak up. Baik, Mbak Lady, ada yang mau disampaikan nggak tentang berita yang sedang beredar saat ini tentang simpang siur ini sendiri, tentang adanya perselingkuhan antara si S dan suami ibu itu sendiri? Sebenarnya kalau teman-teman nonton podcastnya, di situ aku udah ceritain sih semuanya. Karena kalau aku ceritain di sini, pasti nanti dokternya telat ke airportnya. Tapi kalau mungkin mulai dari laporan dulu deh Kak, kamu sempat melaporkan dan itu seperti apa, baru ntar mungkin boleh gimana Kak? Dia nggak mau jawab. Tadi dia ngomong dengan saya juga, dia nggak mau jawab. Dia juga belum siap. Sejujurnya kenapa dia menghubungin saya? Dan di podcast itu juga kalian bisa lihat ya, sebenarnya Lady-nya juga ngomongnya itu juga tidak selancar tamu-tamu podcast saya yang lain ya, karena ada banyak gejolak dalam diri dia. Nggak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti menuntut keberanian yang luar biasa banget. Sekarang aja Dingin banget loh, aku salah mendengarnya, istri juga pegang, dingin banget dan sampai ya masih gugup banget. Jadi tolong dihargain, kasih dia waktu. Kalian bisa cuplik dari podcast saya untuk beberapa informasi. Saya pikir itu cukup ya. Saat ini mendapatkan nafkah atau seperti apa? Makanya menerima pekerjaan ini tidak mendapatkan nafkah dari Sampai sedikit aja menerima pekerjaan ini. Ayo Mbak Lady, sedikit aja Mbak Lady, kita lagi harus balance itu loh Mbak Lady. Ketika menerima pekerjaan ini, apakah dari suami tidak memberikan nafkah? Itu satu. Yang kedua, kondisi Mbak Lady sekarang dengan suami, apakah masih satu rumah, apa sudah pisah rumah? Itu aja. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Kita jawab dulu itu aja ya. Saya janji dikasih jalan ke sana ya. Oke. Jawab Mbak Lady deh ya. Enggak, cukup itu satu aja. berpisah Satu aja. sudah bulan. Iya. Ada di podcast saya itu jawabannya. Ya tunggu dulu. Jangan press kondok ini. Sesuai dengan janji tadi ya, cuma satu itu aja. Tunggu jawab. Coba Lady tanya ini sekarang ini masih satu rumah. Yang pasti kontrak ini ada karena dokter mau bikin aku, dokter tawarin buat kedepannya kan pasti aku butuh kerja ya gitu. Jadi aku terima pekerjaan ini karena ditawarin sama dokter, atas kebaikan dokter mau nolong aku. Berarti tidak ada yang namanya suami tidak memberikan nafkah. Sedikit aja Mbak. Ya, Satu lagi, tadi ada satu lagi yang sekarang kondisi rumah tangga masih bersama ya. Itu aja. Oke, cukup ya. Masih nggak satu rumah? Udah pisah Mbak berarti. Berarti satu rumah kalau udah pisah Mbak, sudah pisah. Oke, yuk cukup ya. Iya, belum Berita selanjutnya ini datang dari Aldi Taher yang comeback dengan lagu barunya tentang isu perselingkuhan. Berita perselingkuhan Shahnaz dan juga Randy Jarnet tengah ramai menjadi bahan kunjungan publik. Bagaimana tidak, keduanya diketahui sudah punya pasangan sah. Lady Nayoan, istri dari Randy Jarnet, membongkar perselingkuhan suaminya dengan Shahnaz. Lady Nayoan membagikan tangkapan layar chattingan Shahnaz dan juga Randy lewat aplikasi ojek online.
Aldi Taher, artis yang nyentrik ini tak tinggal diam soal kabar ini dan membuat lagu baru. Terinspirasi dari skandal Shahnaz dan juga Randy, Aldi Taher menggunakan kata-kata yang lekat dengan skandal ini sebagai lirik lagunya. Dilansir dari cerita ini dari akun Instagram @lampegosip pada Kamis 22 Juni kemarin, video musik lagu baru Aldi Taher ini menjadi bahan gunjingan. Lagu baru Aldi Taher ini berjudul Ayang Selingkuh Chattingan di aplikasi ojol atau Letega. Kata-kata seperti ayang yang digunakan Shahnaz dan Randy saat saling chattingan juga dipakai oleh Aldi Taher. Gak ada. Wow, tak ada mbak buahnya mbak. Buahnya adalah cinta. Tapi besok sendiri kan konser yang 100 juta itu ya. Nah, seperti apa sih? Ini sebenarnya saya nggak nyangka ya. Tiket 100 juta ada yang beli. Itu siapa yang beli sih? Coba dong Bang Deddy Kobuzer cari tahu. Yeah, fix you. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Lights will guide you home. Berarti ada berapa tiket yang 100 juta yang sudah dijual? Bang, ini konser. Bukan sembarang konser bang. Ini adalah cinta. Ini adalah kasih sayang. Saya pejuang kanker. Saya bilang pihak panitia promotor bengkel SCBD ya, Bengkel Space, Mbak Astrid dan Mas Kurnia Nugraha Entertainment. Gua pengen hasil gua nyanyiin. Saya berdoa insya Allah. Kak Eli Guslow, ya, ada Wika Salim insya Allah. Ini pasti doain ya. Kalau dia pasti udah pulang dari Singapura ya, dari konser juga. Ini mantan suami istri konser bareng loh. Ayang DP udah go internasional. Aldi Taher go SCBD. In juga beberapa negara, bahkan Pak Arnold Schwarzenegger juga. Ya sebenarnya sudah pernah di suamiku, cinta sejatiku, selalu ku doakan untuk kalian. Gak ada gitar sih ya, kalau ada gitar. Bang Aldi, yang soal ini dong lagu yang selingkuh di aplikasi ojol, itu alasannya kenapa sih? Bang Aldi itu kan disebut-sebut di sindir katanya buat Shahnaz sama Keke. Masa? Iya, kalau yang sedang ramai sekarang. Oh mas, saya sih sering chattingan sama abang ojol. Saya sering chattingan sama abang-abang aplikasi online. Ya udah, orang saya itu lagu buat saya kok. Berarti bukan saya sering bilang I love you bang ojol. Dibalas gak? Enggak. Tapi kan bisa dikatakan ini jadwal kan padat banget gitu kan. Nah, gimana cara bagi waktunya? Karena kan nggak biasanya kan ada senggangnya. Sekarang Bismillah ya Mbak. Ini jujur ya, alhamdulillah rezeki dari Allah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ibu, doa istri, anak, doa semuanya. Ini kan baru banget ini. Tau nggak di WA saya masuk Pak 3.000 WA bahkan sampai 4.000. Alhamdulillah tuh istri saya tuh aku dibacain sama dia. Jadi yang atur schedule Bismillah istri saya Mbak. Jadi sayang hari ini kemari ya, hari ini kesini ya. Hari ini sayang, hari ini kamu bobo ya. Bobo ya mas apa? Ya maku lah. Artinya memang balik lagi di tadi konser di persiapannya gimana di tadi yang 100 juta itu berapa tiket sih yang dijual? Alhamdulillah kemarin waktu dibuka itu kan kita buka war juga ya di website Aldi Taher konser ikut Coldplay itu kita buka di website 100 juta laku dalam waktu 1 menit. Itu saya juga nggak nyangka. Alhamdulillah siapa yang beli sih gua nggak tahu. Dan kalau tanya itu juga ada tiket yang harga 200.000 ya sampai 150.000 ada pas kita buka. Tapi sekarang kan acara tanggal 3 dan insya Allah di konser itu saya akan menyuguhkan hal yang belum pernah dilakukan oleh Chris Martin, Chris John, dan abang Chris yang lainnya. Ya, dan terima kasih Jepi Nicole udah wawancara. Pokoknya insya Allah semua sehat. Tanggal 3 semua wartawan kesana, ayo. Ya pokoknya saya bilang nanti buat media masuk semua ke dalam ruangan. Saya bilang ini kan acara saya, hajatan saya. Saya akan bilang panitia kamera boleh masuk, biasanya kan nggak boleh masuk kan.
ini boleh. Oke? Kalau nggak boleh masuk, saya keluar. Ajak kalian masuk. Kalau wartawan kamera nggak boleh masuk, saya nggak mau nyanyi. Persiapannya apa Bang Aldi? Persiapannya Bismillah, baca Al-Quran, cium kaki ibu. Itu aja. Tadi kemarin sempat dinotis FIFA gara-gara Messi nggak datang gitu. Alasan tuh apa sih yang kata viral gitu? Tahu nggak Mas, saya kenapa cinta sama Messi? Dia atlet paling sopan, Messi. Oke. Jadi Saya kan tadi duduk di depan laptop saya, di depan kita studio I Love You So Much di rumah. Sekarang ada di rumah. Messi nggak jadi datang. Messi sedih Mas. saya pernah bikin statement gini, ini Messi nggak datang bukan soal bola aja Mas, atau tante, om, kakak, adik, ya, nenek, kakek. Ini soal harga diri Indonesia. Ya, Messi, why you not come to Indonesia, bro? This is beautiful country, amazing country. I'm still waiting you. Ya, saya akan terus menggaungkan lagu itu sampai kamu datang dan kamu melamar Ayu Ting Ting. Melamar sebagai adik, ya kalau sebagai istri ya itu urusan dia lah. Mbak, Ronaldo udah datang, Michael Jackson udah datang. siapa lagi tuh yang jadi Thor tuh, Chris Hemsworth ya di Bali. Why Messi? Why you not come to Indonesia? Why you not come Indonesia? Why you not come Indonesia? Oh, Mr. Messi Tahir. Nah, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba FIFA sampai posting dengan 42 juta followers, semua itu atas izin Allah. Itu teguran buat Pak Messi. Bang, Pak Messi, mana lu? Pak Messi, Udah gini aja, nggak hari ini datang, nggak kemarin datang, insya Allah next year bisa datang. Karena saya berpikir gini Mbak, si buat lagu itu kalau Messi sampai datang, sama seperti Ronaldo diundang di Qatar kan, ekonomi tumbuh kan, investasi tumbuh kan, pariwisata tumbuh kan, dan itu Bismillah salah satu tujuan saya buat lagu. Berita selanjutnya ada Luna Maya yang menjadi Susana lagi di film Susana Malam Jumat Kliwon. Aktris sekaligus presenter dan model Luna Maya bermain dalam film horor terbaru yang berjudul Susana Malam Jumat Kliwon. Film Susana Malam Jumat Kliwon itu karya rumah produksi Soraya Entertainment Film. Rencananya film Susana Malam Jumat Kliwon ini akan mulai tayang di bioskop pada 3 Agustus 2023 mendatang. Dalam film tersebut, Luna Maya kembali sebagai peran utama sebagai Susana. Luna Maya mengaku usaha memerankan karakter Susana sama seperti film-film sebelumnya. Namun Luna Maya merasa kali ini tekanannya berbeda dari film Susana lainnya yang pernah ia perankan. Pasalnya dalam film Susana Malam Jumat Kliwon, ia harus memerankan Susana yang aktris saat itu berusia 20 tahunan. Ayang Luna lagi kan? Ayang Maksim. Lu mau kemana sih? Lu mau kemana sih? Emang kayak ada kayaknya lihat ya. Belakang. Luna tinggi juga nih Luna. Tinggi juga ini ya. Iya, kan mampus lo, naikin tuh monopod. Biar tengah, Be. Foto dulu. Ya. Oke, kalau foto dulu. Foto dulu. Minum lagi. Ya, apa? Tanya apa? Ini film kedua yang pertama sukses besar. Jadi pendalaman karakter yang sebenarnya masih seperti awal, ada vokal coach, juga ada acting coach, ada Mas Guntur. Sebenarnya kalau menurut aku tuh lebih susah yang sekarang sih daripada yang kemarin, karena kalau yang kemarin itu ceritanya very simple. Kalau sekarang tuh ada keluarga, ada antara karakternya Tio, Mat Sally gitu. Jadi karena banyak karakter baru, ceritanya jadi lebih besar gitu. Jadi aku lebih
pressure sih jujur di sini. Sama acting coach juga dia kan gimana jadi Mas Gadar gitu, terus sama vokal coach ini gimana. Tapi ya karena mereka bilang udah oke, udah bener udah kita lihat. Katanya ada 4 look ya balutnya. Ya. Itu seperti apa untuk itu? Aku tuh ke Rusia itu sampai 2 kali. Berita selanjutnya ada Rembayang yang meminta Dinda Hau tegas dalam mendidik anak. Sudah memiliki 2 anak, Rembayang mengaku akan menerapkan pendidikan tegas kepada anaknya. Rembayang juga meminta hal ini kepada istrinya Dinda Hau. Menurut Rembayang, keluarga adalah tempat yang nyaman untuk semua orang dan dunia luar itu cukup keras. Oleh karena itu, Rembayang menyebut anak-anaknya harus diberanikan dan diberikan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Mungkin itu adalah fase sendiri-sendiri untuk kita ajari apa itu ketegasan, jelas suami Dinda Hau. Yang melanjutkan bahwa akan ada satu fase di mana anak-anak harus diberikan pendidikan yang tegas. Namun pendidikan tegas tersebut bukan berarti tak sayang kepada mereka. Rembayang mengajak istrinya untuk tidak menye-menye dalam mendidik anak. Rey pun mengaku senang lantaran mempunyai misi yang sama dengan Dinda Hau dalam mendidik anaknya. Kayak selalu ada cara aja orang tua buat bikin anak jadi kayak sesuatu yang bikin jadi semangat juga ya, sebagai orang tua baru, sebagai anak juga seperti orang tua. Dan menurut aku hal ini senang nggak sih bisa baru? Senang lah, senang banget. Karena kerjanya juga jadi kayak nggak perlu repot-repot lagi gitu kan. Dari itu yang ini tuh ya bareng-bareng orang sih, pasti kasih jadi ini seperti itu ya sayang. Udah gitu dari enggak kepanjangan dari malah jadi Lo mau ada perjanjian untuk selalu main berdua atau gimana? Kita sebisa mungkin selalu berdua karena memang kita emang senang bareng-bareng juga karena lebih nyaman juga karena bisa saling tahu kita satu sama lain. Terus kayak Dina bilang tadi kita bisa mengerjakan kewajiban kita mengajakin dia ngurusin aku juga bisa bareng-barengan dan bisa ngajak anak juga dan sebisa mungkin sebenarnya kita selalu mengusahakan untuk jadi berdua ya. Sekarang Ya, mungkin salah satu bentuk ya kita. Tapi kalaupun misalnya nanti kedepannya ada main sendiri ya ada juga, tapi nggak yang spesifik banget ya, lebih mengutamakan lebih baik. Kemarin ada kerepotan nggak sih saat seru banget ini sama Re bawa anak jadi apa agak ada kerepotan nggak? Repot itu pasti ada, tapi seperti kita harus jalani ya namanya kita lagi suka lari-lari, toddler gitu kan pasti dia kita harus jagain dia banget gitu. Cuman ya emang kita harus jalanin aja dan kita tahu resikonya seperti apa. Yang penting ya balik lagi karena kita pengen ada momen bersama dia dan pengen dia tahu bagaimana lingkungan kerja kita dulu seperti apa ya. Saya pengen screenshotnya kemarin di mana Kak, di Jepang? Kasih dong ya Mbak. Iya, ini lagi di film ya. Tadi kan belum terlalu kelihatan ya perannya tadinya di episode 1 sama 2. Iya, sepatu doang gitu kan. Mungkin bisa diceritain nggak sih nanti akan seperti apa dan mungkin perannya untuk karakter kedepannya gimana? Yang sudah pasti sih insya Allah. Berita terakhir ini ada dari Charlie Van Houten yang lawan fobianya naik pesawat akan manggung di Banjarmasin. Punya karakter vokal yang khas, sosok vokalis setia band yakni Charlie Van Houten sudah banyak dikenal pecinta musik Indonesia. Meski lagu-lagunya bersama setia band sudah tak asing di telinga banyak orang, namun ada fakta menarik di balik sosok Charlie. Ya, vokalis yang berusia 40 tahun itu rupanya memiliki fobia naik pesawat dan pernah menolak tawaran manggung di 60 kota di luar Jawa. Namun demi pantaskan musik terbaru yang ikut digarapnya, Charlie akan melawan fobia itu dan terbang ke 8 kota termasuk Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam waktu dekat ini.
Karena rasa takutnya itu, Charlie hanya mengambil konser-konser yang ada di Pulau Jawa saja. Namun terkhusus untuk penampilan setiap band di Festival Music Fantastic, Charlie memberanikan diri naik pesawat. Pertanyaannya mungkin kita recap sedikit pertama untuk Bang Gita. Mungkin yang ditanyakan adalah detail dari jadwal turnya, tanggalnya, timezone berapa lama, di kota mana, tanggal berapa, dan lain-lain tentang jadwal. Mungkin kalau untuk tanggal, untuk detailnya nanti balik lagi bisa dilihat. Cuman saya bisa ngasih tahu bahwa kita akan mulai di tanggal 29 Juli ini di Bandung, dan nanti akan berakhir tanggal 4 dan 5 November di Jakarta. Jadi kurang lebih kita itu ngikutin setiap akhir dan awal bulan. Jadi nanti berikutnya itu tanggal 28 Agustus, 26 Agustus, di Makassar. Nanti minggu berikutnya juga tanggal 2, kalau nggak salah, 2 September, itu akan ada lagi. Dan berikutnya tanggal 9 September. Jadi kurang lebih patternnya begitu. Jadi nanti kita akan mulai di Juli, Agustus, September, Oktober, dan nanti puncaknya di Jakarta. Itu yang pertama. Untuk tadi tambahan lagi, harga tiketnya sama. Jadi semua kota itu kita start dari 100.000. Jadi pre-sale-nya kita semua start dari 100.000 untuk di semua kota. Terus untuk artis gitu ya. Untuk artis kita akan nggak semuanya yang ada di sini akan main di kota. Jadi yang akan ada kalau kita ngomongnya 3 big names di luar Jakarta. Jadi kebetulan kalau kenapa setiap band di sini, karena setiap band akan ada di semuanya di 8 kota gitu ya. Nanti di luar itu baik Kangen, Wali, kita juga nanti bisa lihat ada Kevin Asmara gitu, dan King Nasar sebagai headliner. Oke, baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung. Masih bareng gue hari ini, Kusnul Asyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.